Oke, sekarang kutanya samamu. Oke, karena kau selalu punya jawaban. Kutanya samamu, kalau ada orang yang ngaku dia dari Islam, lalu pindah menjadi Kristen, murtadin. Lalu dia bilang dia mengalami jumpa Yesus, katanya Yesus datang sama dia dengan pakai kolor. Dikasih tahu lagi kolornya warna merah. Menurutmu itu kesaksian yang benar atau palsu? Malang Arsenal. Ya, ini pendeta yang bersaksi, saya tidak sebut nama. Sekarang dia sudah bertobat, tapi dia bersaksi dalam ibadah. Saya waktu hadir di Amerika, itu pendeta-pendeta Indonesia, se-Amerika Utara dan Kanada. Yang dari Indonesia saya dan beberapa pendeta, 2-3 orang aja. Kegiatannya di Philadelphia. Lalu pendeta ini bersaksi, ada istrinya. Bersaksi tentang kejatuhannya. Dia gembala sidang dipakai Tuhan, khotbah ayat lancar. Pegang mic, lapas mic, bahasa roh. Tapi selingkuh dengan jemaat. Gara-gara jemaat suka berkunjung ke rumah pendeta. Jemaat sama suaminya berkunjung. Awalnya sharing-sharing. Lama-lama sering-sering. Awal katanya sharing sama Bapak Gembala, sharing-sharing. Sharing-sharing, keseringan. Suaminya nggak ada, ibu gembala nggak ada, ibunya tetap datang karena Bapak Gembala welcome. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Awalnya sharing-sharing, lalu sering-sering, akhirnya serong-serong. Dan paling parah, sorong-sorong. Singkat cerita, ini kisah nyata nih. Singkat cerita, bersinahlah mereka. Ibu itu jemaat putuskan tinggalkan suami. Bapak Gembala putuskan tinggalkan istri. Mereka sewa apartemen di salah satu kota di Indonesia sini. Ya, udah nyaman banget. Tapi tetap hari Minggu, saudara percaya ada Roh Kudus di sini. Wow, pembohong besar. Saya aneh bin ajaib kalau pelayanan model begitu. Ini dia yang bersaksi. Saya tetap eksis dan cukup, akhirnya dia terpukul juga. Di situ saya tahu bahwa Tuhan juga sayang dia, Tuhan mau pulihkan dia. Dia selesai khotbah, datang seorang jemaat pegang tangan dengan dia dan berkata, khotbah Bapak dahsyat banget. Di situ dia terpukul. Malam Minggu bersinah sama istri jemaat. Hari Minggu berapi-api. Makanya jangan terlalu cepat percaya orang berapi-api. Saya orang pelayanan, jadi saya tahu ngeri-ngeri sedap. Amin, jemaat Glow. Mungkin ini berita duka. Tapi karena tema kita kan berbahagialah orang yang katanya ada yang menatap saya dan melihat saya kayak protes. Katanya bahagia, level kerajaan Allah. Tapi sepanjang khotbah berita duka sudah. Berita duka semua. Oh iya, ini harus dibongkar. Tuhan mau kita bahagia level kerajaan Allah. Makanya yang palsu-palsu harus disingkirkan. Kalau tidak, Anda tidak bisa alami ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya. Kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Kita ketahui bersama teman-teman, para Polikardos ini terus-terus saja mengajak umat muslim untuk murtad, untuk pindah keyakinan. Segala cara mereka lakukan. Mulai dari melakukan berita bohong, hoax, menghujat agama Islam, memelintir ayat-ayat Quran, bahkan memberikan kesaksian-kesaksian para murtadin. Tujuannya apa? Supaya murtadin-murtadin ini bisa jadi agen untuk mengajak umat muslim yang lain mau murtad. Kan begitu. Selalu mereka tampilkan cerita-cerita murtadin dengan tujuan agar umat muslim yang imannya sedang goyang, yang mungkin ceritanya mirip-mirip nih, lagi punya masalah mirip, bisa ikut meniru apa yang dilakukan para murtadin ini. Itulah kenapa kesaksian murtadin itu begitu laku di pihak sebelah. Dan ini cukup mengejutkan teman-teman. Kita bisa lihat bahwa murtadin itu punya peran penting, punya posisi penting di dalam
agama kita yang di sebelah ini. Agama sebelah ini entah kenapa ya, selalu memberikan panggung luar biasa kepada para murtadin, baik secara langsung maupun di medsosnya. Sebagai contoh, teman-teman, kita bisa lihat murtadin ini sering diundang untuk memberikan kesaksian dari satu gereja ke gereja yang lain. Dan saya cukup bingung gitu. Apa yang mau mereka ceritakan? Apakah ceritanya udah benar? Apakah divalidasi? Atau memang bebas? Yang penting kamu yang ngomong, dosa kamu tanggung sendiri. Kalau memang cerita kamu bohong, ya udah itu urusan kamu. Apakah hanya sekedar seperti itu? Hanya gimmick-gimmick, hanya supaya tujuannya orang-orang ada yang mau ikutan murtad. Karena ini cukup mengejutkan, teman-teman. Kita juga bingung ya, kenapa banyak sekali murtadin-murtadin ini dikasih tempat spesial, walaupun ceritanya aneh-aneh. Ini membingungkan saya. Sampai sekarang saya sampai bingung juga gitu. Kalau kita bandingkan dengan mualaf, mohon maaf ya, kan selalu dibandingkan. Murtadin dan mualaf itu selalu dibanding-bandingin lah. Suka tidak suka pasti dibandingin. Karena yang satu kan masuk sebelah, sedangkan yang satu lagi masuk Islam. Pasti dibandingin. Itu wajar. Tapi kalau kita lihat, ya, mohon maaf ya, terlepas dari alasan orang pindah keyakinan. Saya juga nggak punya hak menghakimi orang yang mau pindah keyakinan. Nggak punya hak kita. Tapi di sini kita cuma menganalisa dan memberikan pandangan saya, ya, di mana kalian boleh ikut, boleh enggak. Di sini kan cuman kita kasih pandangan. Saya kasih contoh gini, teman-teman. Kalau kalian lihat mualaf, teman-teman. Kita lihat mualaf. Apa yang dilakukan umat muslim kepada para mualaf? Mungkin secara ekonomi adalah yang bantu. Karena banyak mualaf itu kan ditinggalkan oleh keluarganya, ya, terus juga mungkin mendapatkan perlakuan yang nggak enak dari tempat kerjanya, yang sebelumnya mungkin bosnya juga orang-orang non-muslim, kan begitu. Itu pasti tersingkirkan dari lingkungan, itu hal yang wajar. Bahkan saya juga mengalaminya gitu. Ya, saya tersingkirkan dari komunitas saya. Walaupun sebenarnya ya nggak gitu penting juga menurut saya gitu. Kita bisa cari komunitas lain. Tapi waktu di awal-awal tuh pasti nggak enak. Yang sebelumnya nih teman yang sangat dekat, yang bareng-bareng gitu. Ya, seminggu bisa 3-4 kali kita bareng. Ngopi bareng, sarapan bareng, makan bareng, tiba-tiba jadi hilang. Itu terasa. Itulah kenapa kita butuh komunitas-komunitas baru. Paling bantuan kepada umat yang mualaf, itu paling ditemani, kan begitu, ditemani, dikasih tempat tinggal kalau yang diusir dari keluarganya, kan begitu. Selebihnya ya dia harus berusaha. Kalau kita lihat murtadin, itu biasa dikasih panggung, sedangkan mualaf enggak. Nggak pernah kita dengar sampai sekarang ada khotib Jumat, ya, khotib Jumatnya diganti, oh ini mualaf, kita ganti dengan kesaksian mualaf. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada yang peduli juga. Sama kayak misalnya saya nih, saya Jumatan nih. Ya, hari ini saya Jumatan. Misalnya saya Jumatan di tempat baru. Biasanya ada yang nanya gitu, Bang, dari keluarga muslim atau mualaf? Ya, ditanyain selalu gitu. Begitu mereka tahu, ya Masya Allah gitu kan, baru ngobrol. Tapi nggak pernah juga bilang, oke, Jumat depan Anda yang ceramah. Nggak jadi khotib ya, minimal ceramah gitu kan. Ya udah Anda yang ceramah gitu kan. Nggak ada, teman-teman. Atau oke, kita bikinkan satu sesi khusus. Ya, satu sesi khusus Anda berikan kesaksian. Nggak ada, teman-teman. Kalau di medsos, oke lah ada. Kita nggak pungkiri. Tapi itu kan inisiatif orang. Ya, inisiatif yang punya room atau yang punya channel. Tapi kalau secara agama nggak ada yang gituan. Institusi agama nggak ada. Tapi kalau di sebelah, silakan kalian cek. Diberikan panggung yang sangat spesial, bahkan kesaksian-kesaksian yang nggak masuk akal, termasuk menjelekkan agama lamanya, itu malah disenangi. Kita udah lihat bagaimana mereka nanti waktu di mimbar ngomongnya gini, saya pindah karena di sebelah itu masih, ya, insya Allah, masih mudah-mudahan masuk surga. Di sini keselamatan pasti. Itulah saya pindah. Ini pasti gitu kan. Kalau di sebelah insya Allah. Tetapi pastinya masuk neraka. Terlalu dibuang gitu. Terus mereka nyembah batu. Saya bingung, ngapain kita berdesak-desakan keluar uang ya untuk cium batu. Yang kaya negara sana. Ini kan kasihan negara kita. Selalu gitu. Itu di mimbar ngomongnya seperti itu, teman-teman. Kita lihat Saifuddin, KC, ya, Siman Warfa, kan udah jadi bukti nyata. Jadi kalau murtadin itu kesaksiannya selalu menjelekkan agama lamanya.
Terus kita lihat lagi, bagaimana kesaksian mereka nanti. Kalau yang mistik-mistik, ketemu kaki kotor, pakai jubah, pakai kolor, waduh apaan itu teman-teman? Itu penghujatan, harusnya kalian pukulin, kalian lemparin batu itu orang. Mereka menghujat Tuhan kalian. Terlepas dari dia dalam murtadin ya, tapi itu hujatan kepada Tuhan kalian. Masa dibilang datang dengan sosok seperti itu? Mohon maaf ini ya, saya katakan teman-teman, mohon maaf nih sebelumnya. Saat Yesus menampakkan dirinya, ya, setelah dia bangkit menurut kalian ya, menurut versi Bible kan Yesus bangkit, terus menampakkan dirinya kepada para murid. Betul tidak? Yesus menampakkan dirinya pakai kolor atau pakai jubah full? Coba saya tanya. Yesus saja yang istilahnya dibaringkan ya. Ya, aduh udahlah kondisinya kan memprihatinkan waktu meninggalnya. Menurut kalian kan meninggal gitu. Dia juga nggak menampakkan dirinya dengan kondisi yang menyedihkan gitu. Kondisi yang benar gitu. Nggak pernah kita dengar Maria Magdalena dijumpai kan gitu kan waktu dia sedih duduk di depan makam. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kan dia bilang kan, kenapa kamu? Itu dengan posisi apa? Pakai kolor kah? Kan enggak, full. Jadi kalau ada murtadin yang kesaksian pakai kolor ini, saya bingung lihat kalian. Dan kalian senang dan percaya, aneh. Aneh. Oke, kita akan dengar dulu menurut Pastor Sarah ya, pandangan dia sendiri bagaimana. Nanti kita akan luruskan lagi. Dan saya senang nih, mulai banyak yang waras. Termasuk Pastor Sarah nih. Dulu dia nggak waras. Dulu dia nggak waras ya teman-teman. Kalau yang nggak kenal nanti kita akan jelasin. Ya. Oke, kita saksikan. Oke, silakan Bang Sedekah. Ya. Selamat malam. Udah nyapa saya belum? Selamat malam. Salam. Udah dong. Salah Udah aja ya. nggak denger dong. Ih, saya lihatnya tadi kayaknya dari jendela loh lompatnya, nggak dari pintu. Oh gitu ya. Iya. Oke, selamat malam. Malah Gimana udah Bang bilang Sedekah? salam loh, ya. Oh iya, salam. Ya, sebenarnya begini. Dalam kekristenan kan Gimana Kak tadi? Gimana? Sorry tadi gue sibuk. sebentar. Aduh, Ayah doh Jeff. gini Jeff. Ya, Jeff. Jadi kalau ada umat lain mengajarkan tentang kasih tanpa harus saling menghujat, seharusnya kita malu loh. Padahal dalam kekristenan itu mengajarkan kasih. Bagaimana kita memberitakan Injil sementara dalam hati kita hanya tahu menghujat, memaki-maki orang. Itu tidak dibenarkan loh. Dalam keyakinan Kau kita selalu sebagai menghujat Tritunggal. Sebentar. Oh, Aduh, jangankan menghujat, kupijak Tritunggal doktrin nggak itu. apa-apa. Dia penyembah Kupijak. dewa, jadi nggak apa-apa. Saya mau meluruskan aja. Udah. Jangankan Kau diam dihujat, dulu, kupijak. Nah, terus Jadi gini. lanjut. Kamu selama ini ada yang mengaku-ngaku Kristen, tahu nggak? Hanya untuk memaki-maki orang. Itu menurut saya udah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Dan dalam kekristenan tidak menyembah ada dua Tuhan. Karena iya. Jadi ketika Musa, ya ketika Tuhan menghampiri Musa, apa yang dia katakan? Akulah aku, artinya nggak ada yang lain. Dan 10 perintah Allah itu mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah kalau kamu nggak percaya Yesus yang adalah Tuhan Allah itu dan Juru Selamat satu-satunya, itu artinya kalian mau mengajarkan kami menyembah ada dua Tuhan. Nah tapi udahlah, kita lepaskan itu dulu. Nah kebanyakan saya lihat ini orang kadang-kadang memberitakan Injil untuk mencari sensasi. Sebenarnya intinya bukan ke situ. Justru kita harus Udah, kalian aja lah dulu belajar. Jangan sebentar hujat diam dulu kok Kak. Inilah Tritunggal. pengaruh setan. Kadang-kadang kepanasan loh kalau bicara tentang Yesus Kristus. Kenapa sih kalian ini? Lanjut Bang Sedekah. Ya, kamu nggak malu ketika ada umat lain yang menegur kamu? Lanjut Bang. Iya dong. Apa yang dia katakan netral loh itu tadi orang. Kenapa kita harus saling hujat-menghujat? Toh kalau menurut apa yang kita jelaskan misalnya nih tentang firman Tuhan, mereka nggak terima ya udah kibaskan aja dirimu.
pakaianmu. Nggak usah untuk saling berdiskusi. Ini kan bukan persoalan siapa yang siapa menang siapa kalah, bukan masalah persoalan congor. Oke, lanjut Bang Sedekah. Lanjut. Iya. Fokus. Jadi kita gini loh, Jam saya 8. berharap kita memberitakan Injil itu supaya mengedukasi teman-teman kita loh. Persoalan yang dia terima Tuhan Yesus atau enggak itu urusan lain. Toh memang sudah dikatakan kok. Oke, Kalau- tahan kalau dulu kamu- Bang Sedekah. Iya. Ini kayaknya si Jeff udah nggak tahan. Oke, ngomong Jeff, apa mau kau bahas tentang ini? Ada yang kau bantah nggak? Kita fair to fair ya. Buka mic-mu Jeff. Nah, jadi gini teman-teman, kita ini Tunggu, kan di forum tunggu. lintas diskusi agama. Kita di forum Enggak, siapa bilang forum diskusi? Salah kau, kau ini. Kau ini. Jadi yang dibahas adalah tentang agama. Yang bahas agama Ini siapa? moderator siapa yang matian? Ini kesaksian. Sarah mau ngomong gitu loh. Jeff, kau dengar dulu, kau ini lucu kali lah. Datang ke undangan ke rumah orang lagi pesta, tapi kau salah masuk pesta. Kau nggak ngerti siapa yang kawin, apa yang lagi dipestakan. Kau mengucapkan selamat ulang tahun sama orang yang lagi mengalami kematian. Kau nggak nyambung, Jeff. Kau paham nggak kau kenapa kau ada naik di sini? Tunggu, kau konfrontasi aku, tapi kau nggak tahu apa temanya. Soalnya ada yang bilang Kak Sarah nyariin aku, makanya aku masuk. Wah, aku nyariin kau. Mana ada aku cariin kau? Ini ada orang-orang berapa yang gini matamu? Ada yang bilang Jeff, nggak ada yang nyariin kau, ada Jeff. temanku yang bilang Suruh kawanmu datang ke sini. Beda kali loh. Nggak ada aku. Kau ini Jeff. Tapi mumpung kau di sini, ku tanya samamu Jeff, gini. Jeff. jangan di-mute aku, kalau kakak nanya jangan di-mute. Ya Males udah, aku. nggak ku mute. Oh sayang adik aku, coba. Sini dengar ya, kakak mau nanya. Kau pernah dengar orang-orang kesaksian nggak dari Muslim jadi Kristen gitu? Pernah dengar kesaksian sering orang? lah, kan konten. Nah, konten apa? Konten apa? Ya konten-konten di TikTok kan kebanyakan itu tentang jadi murtadin gitu kan kalau konten. Nah, oke, berarti kau paham ya. Nah, aku tanya samamu Jeff. Kalau misalnya ada orang ngaku murtadin dari Islam menjadi Kristen, bilang dia itu pas mau sholat tahajud ketemu Tuhan Yesus, terus dia awalnya dia mau sholat tapi terus dia berdoa manggil ya Tuhan hadir di sini, terus tiba-tiba badannya menggigil gini, terus jumpa Tuhan Yesus. Menurutmu itu benar nggak kira-kira kesaksiannya? Enggak, ya aku nggak bisa bilang benar atau enggak karena aku bukan Tuhan, Kak. Itu kan biarlah yang tahu itu kakak, misalnya kita sebagai orang biasa yang masih manusia nggak bisa menghakimi orang tersebut. Yang Oke. tahu itu hanya Tuhan. Oke, tahan ya, tahan. Yang tahu hanya Tuhan. Tetapi kamu pernah baca Alkitabmu nggak tentang bagaimana orang-orang berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kira-kira mereka itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang dialami mereka? Ya pasti merasakan damai lah, damai sukacita, damai sejahtera. Nah, damai, sejahtera, sukacita, bahagia, ya nggak? Apakah? Ya. Nah, nggak ada yang namanya tunggang langgang, ketakutan, nggak ada ya kan? Sekalipun si Paulus saja yang dia buta saja dia nggak ketakutan, benar kan? Benar nggak Jeff? Atau beda di ayatmu? Ketakutan lah dia, ketakutan orang dia melihat cahaya, siapa itu? Dia nggak ketakutan loh, hanya pada saat itu saja dia bingung, terheran, tidak ada ketakutan dia tidak lari loh. Dia bahkan mendengarkan suara itu menuntun dia suruh temuin. Ngerti nggak? Datang ke sini,
Kan begitu. Benar nggak, Jeff? Ya kan itu karena Jeff udah ngomong, makanya dia udah gak takut lagi. Kau inilah susah kali ngomong sama Tungtung. Ada aja pembenaran. Kalau dia memang ketakutan, Jeff. Gini loh teman-teman. Tunggu dulu. Kita Tunggu ini dulu, orang tunggu. biasa. Tunggu. Bukan masalah orang biasa. Jangan kau bilang orang biasa, orang biasa. Siapa menghakimi orang lain? Tuhan menghakimi orang lain. Bukan orang lain menghakimi siapapun, tapi kita kan Alkitab itu sendiri yang menjadi hakimnya. Makanya kau kutanya tentang Alkitab itu, ngerti nggak, Jeff? Oke, sekarang kutanya sama kamu. Oke, karena kau selalu punya jawaban. Kutanya sama kamu, kalau ada orang yang ngaku dia dari Islam, lalu pindah menjadi Kristen, murtadin. Lalu dia bilang dia mengalami jumpa Yesus, katanya Yesus datang sama dia dengan pakai kolor. Dikasih tahu lagi kolornya warna merah. Menurutmu itu kesaksian yang benar atau palsu? Ya itu kayak si Rifas itu kurang ajar itu. Kau dari mana pula kau menyalahkan si Rifa? Memang aku menonton itu kesaksiannya di Yusuf Manubulu. Enggak, si Rifas ngomong kayak gitu terus maksudku. Itu kenapa dibilang terus? Karena itulah faktanya. Ada orang yang ngaku-ngaku murtadin, itu kesaksiannya. Aku udah nonton. Bahkan aku membahasnya itu di YouTube. Kau ini menyalahkan Nggak agama usah orang. bahas orang lain. Yang penting kita menjaga-jaga aja. Semua itu perlu diuji karena roh itu harus diuji. Itu aja simpelnya. Nah, justru itulah aku kasih tahu di sini, Jeff. Itulah kenapa aku sampaikan di sini, supaya orang tidak asal-asal percaya dengan orang-orang yang ngaku murtadin dari Islam masuk Kristen, tetapi dia menyerang agama Islam, menjelek-jelekan di sana, udah gitu kesaksiannya pun nggak masuk akal. Gitu, tapi udah langsung dipuja-puja sama orang-orang yang ngaku diri Kristen karena terlalu ngeroh-ngeroh. Paham nggak? Nangkap poinku nggak? Nangkep nggak? Oke, aku harus pamit teman-teman, jam 8 aku harus di ini ya. Hidayah Mulak Center ya, Dokter Akal. Oke, thank you semua ya. Nggak nyampe, Sarah, nggak nyampe otaknya. Makanya ini dia ini. Iya, nggak nyampe. Kamu salah masuk room loh, Jeff. Nggak nyampe dia. Ya udah ya, saya mau Oke, kasih tahu ini. di sana ya. Ya, saya kira begitu aja. Ya. Nah, ini biar teman-teman tahu ya, Pastor Sarah ini dulu juga nggak waras. Dia juga dulu dengar kesaksian-kesaksian seperti ini, support kesaksian seperti ini. Tapi alhamdulillah setelah beberapa kali diskusi dengan saya, ya 2 tahun yang lalu ya, dan mungkin kalau yang ikut channel saya dari zaman dulu udah tahu lah, bagaimana Pastor Sarah tuh dulu benci banget sama saya, ya, dan dia juga termasuk, ya, bisa dibilang penghujat lah. Tetapi setelah kita nasihati, bertobat, nah sekarang seperti ini, udah waras. Ya, dia pun marah dan tersinggung kalau ada orang, ya, murtadin ini buat kesaksian-kesaksian aneh. Buat kesaksian yang jelas-jelas merendahkan dan menghina Tuhannya. Dia marah. Nah, ini artinya dia sudah mulai menggunakan akalnya. Masa kesaksian seperti itu? Apa itu, teman-teman? Hanya demi supaya dapat panggung, hanya demi supaya orang senang, hanya demi supaya apa? Dapat followers, kan aneh. Dan itu disenangin kesaksian seperti itu. Kaki kotor, pakai kolor ya, lagi di toiletnya jambannya macet, minta tolong sama Tuhan, yang datang Tuhan yang sebelah. Apaan itu, teman-teman? Itu hujatan loh. Jadi kalian harus tahu dulu yang namanya menghujat itu seperti apa. Kalau nggak nyambung nih. Saya nggak ngerti nih, kalau kita yang ngomong, contoh nih ya, saya misalnya nih. Ya, saya kalau bilang saya ketemu dengan Yesus, dengan kondisi seperti itu, terus saya door to door, keliling-keliling, beri kesaksian seperti itu, saya berani jamin, itu teman-teman sebelah pasti ngamuk, wah kamu penghujat, kurang ajar kamu, dan sebagainya, kamu bilang Tuhan kami seperti ini, masa Tuhan kami menjumpai kamu seperti itu, pasti ngamuk. Tapi kalau saya murtad, wah langsung, welcome, welcome bro, gitu kan. Nah, sama kayak logika, teman-teman. Logika jelas-jelas ya, menginjak Bible. Menginjak Bible. Terus pose jadi Yesus. Kita tahu dia pakai kostum ya. Terus dia bilang dia Yesus juga, bla bla bla.
Itu penghujat. Tapi begitu dia berbalik arah mendukung para penghujat ini, mendukung para Polycardos dan menyerang Islam, menyerang apologet Islam, langsung welcome, kan begitu. Langsung welcome, langsung sawer, kasih donasi. Apaan itu, teman-teman? Jadi nggak ada penilaiannya secara objektif. Ini kita sedih ya. Nggak ada penilaiannya objektif, yang ada adalah subjektif. Ini nggak benar. Tolonglah teman-teman, tolong pakai akalnya, lihat yang mana yang benar, mana yang salah. Jangan sembarangan seperti ini nggak baik. Dan saya berharap Pastor Sarah, ya ini bisa menularkanlah warasnya kepada yang lain. Semoga ditiru gitu. Supaya kalian tahu yang mana yang benar, mana salah. Kalaupun mau kesaksian lah yang benar gitu. Jangan ditambah-tambah di karang-karang cerita, nggak baik. Kalau memang ketemu sosok goib, ya udah bilang aja apa adanya. Ini disuruh menggambarkannya nggak bisa. Saya ketemu dengan berapa banyak ya yang kasih kesaksian seperti ini. Begitu kita interview, jawabannya apa? Oh, saya nggak bisa lihat wajahnya. Loh, dari mana kamu tahu itu? Yesus. Takutnya setan. Takutnya entah siapa gitu kan. Genderuwo. Oh nggak mungkin genderuwo. Karena dia nggak mencelakai saya. Halo? Lu kira genderuwo bisa cekek kamu? Lu kira setan bisa celakai kamu dengan tendang kamu masuk jurang? Ya enggak juga. Setan itu mengelabui orang. Nggak pernah setan itu mencekek orang kasih mati. Itu di film. Ya, di film-film iya cekek-cekek orang. Tolonglah semak sedikit teman-teman. Orang kalau kasih kesaksian, kesaksiannya sendiri aja dia bingung. Itu jelas-jelas kesaksian palsu. Dan kita udah uji itu. Udah uji. Yang saya bingung kalau murtadin ini mau diuji marah-marah nih sebelah. Kita ingat ya, bagaimana Yusuf Manubulu tuh kalau murtadinnya udah kita uji, dia yang ngamuk. Kalau enggak dia pakai pengawalnya ngamuk-ngamuk. Kalau kita mualaf, silakan uji. Ada yang mualaf, bahkan saya memberikan panggung untuk orang-orang yang bersaksi mualaf untuk diuji. Saya sediakan dulu Demian. Silakan tanya, orangnya masih hidup kan? Saya kasih kesempatan Demian tanya sepuasnya, dan saya nggak akan menghalangi, nggak akan bantu. Untuk membuktikan dia benaran mualaf atau tidak. Udah sesimpel itu. Kalau memang mualafnya, oh mungkin karena pernikahannya, sudahlah kita jujur aja. Tanya sama Demian, saya selalu jujur di kesaksian saya. Orang-orang yang saya berikan panggung, itu jujur semua ngomong. Nggak pernah kita tambah-tambah ataupun skenario kan seperti Yusuf Manubulu. Nah, terakhir masuk got dia kan, skenario kan kesaksian seperti itu. Nah, jadi tolonglah buka mata kalian. Dan saya berharap Pastor Sarah ya bisa mengedukasi teman-teman di sebelah. Walaupun memang cara Pastor Sarah mengedukasi pun ini terlalu barbar kalau menurut saya. Dia nih salahnya komunikasinya aja kurang. Kalau dia bisa kemas dengan cara yang enak, yang ngomongannya enak, ya mungkin akan banyak orang terselamatkan. Akan banyak orang-orang sebelah yang mulai bisa berpikir secara rasional. Karena iman itu butuh akal, teman-teman. Ya. Iman itu membutuhkan akal. Nggak bisa istilahnya asal-asal hantam gitu aja. Nggak bisa, teman-teman. Tetap membutuhkan akal. Nah, itu yang kita harapkan muncul dan timbul pada diri teman-teman kita ini. Dan inilah tujuan kita buat konten ini. Mengedukasi. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Semoga kalian bisa terbuka mata hatinya. Kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.